الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بأنوار اليقين وشرح صدورهم بالإحسان وسائر أحكام الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بشيرا ونظيرا ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, beliau bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya, tugas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ibarat sebuah bangunan. Bangunan itu akan berdiri dengan kokoh di samping karena pondasi yang kuat, maka bangunan itu harus memiliki pilar-pilar dan tiang-tiang yang kokoh pula. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, akhlakul karimah pun harus diikuti oleh pilar-pilar yang kokoh pula. Paling tidak ada 4 pilar pokok akhlakul karimah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dicontohkan kepada hamba-hambanya, para sahabat, tabi'in dan kepada kita semuanya. Pilar-pilar akhlakul karimah tersebut terangkum dalam satu kata siba, S-I-B-A. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pilar akhlakul karimah yang pertama adalah sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab sabara yasbiru, yang berarti menahan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari sebuah hadis riwayat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "As-sabru thalathatun, sabrun 'indal musibah, wa sabrun 'ala at-ta'ah, wa sabrun 'anil ma'siyah."
Ada 3 macam sabar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah as-sabru atau sabrun indal musibah. Tingkatan yang pertama adalah sabar dalam menghadapi musibah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Setiap makhluk, setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimpakan sesuatu pada dirinya. Berbagai macam musibah, bencana, cobaan, hambatan dan lain sebagainya. Kemudian Allah mengungkapkan pada lanjutan ayat tersebut, fabashiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah ketika dia dihadapkan pada satu musibah, maka dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tingkatan yang kedua adalah sabrun 'ala ta'ah. Sabar dalam menghadapi ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus sabar dalam menjalankan dan mentaati perintah Allah? Karena sifat iman seseorang adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang naik, kadang turun. Kadang begitu rajinnya kita melaksanakan perintah dan ibadah kepada Allah, kadang pada suatu saat kita begitu malasnya melakukan ibadah dan perintah Allah. Maka untuk mencapai kesabaran ini, kita harus betul-betul melandasi segala aktivitas kita karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah tingkatan yang ketiga adalah sabrun anil ma'siyah. Betapa kita sulitnya menghindari diri dari kemaksiatan yang merajalela saat ini. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau kita melaksanakan perintah Allah, setiap orang bisa melakukannya. Tapi untuk meninggalkan larangan dan kemaksiatan, maka dia butuh sesuatu yang lebih pada dirinya. Butuh keberanian, butuh ketaatan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pilar akhlakul karimah yang kedua adalah iffah. Iffah adalah menjaga diri dan menjaga kesucian diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, iffah adalah bentuk masdar dari kata dalam bahasa Arab affa ya'fu iffah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Paling tidak iffah yang harus kita lakukan adalah iffah dengan menjaga kehormatan diri dari hubungannya dengan masalah seksual. Seseorang tidak hanya harus menjauhkan dirinya dari perzinahan, tetapi juga menghindari segala sesuatu yang akan mengantarnya kepada perzinahan. Allah melarang kita bukan hanya berzina, wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina.
Kehormatan atau menjaga kehormatan yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah harta, termasuk dalam mencari nafkah dan menafkahkan harta kita, sejauh mana kita bisa menjaga kehalalan dari harta yang kita miliki. Selanjutnya, iffah yang ketiga adalah menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain terhadap diri kita, yaitu amanah yang dibebankan oleh orang lain, bahkan yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sehubungannya dengan menjaga diri ini dengan hadisnya al-haya'u minal iman, yaitu malu adalah sebagian dari iman. Kalau kita bisa menjaga diri kita dengan rasa malu terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan menjaga diri kita dengan menjaga kehormatan dan kesucian diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pilar akhlakul karimah yang ketiga adalah berani atau syaja'ah. Keberanian adalah kekuatan seseorang untuk melaksanakan dan mengikuti apa yang dianggap dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan kekuatan dan kebenaran ini dalam sebuah hadis beliau, "Laisa syadidu bisyur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukanlah orang yang kuat, bukanlah orang yang berani itu adalah orang yang menang dalam pergulatan, yang melakukan pertarungan. Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat, orang yang berani adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika dia sedang marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ausini, berilah saya wasiat. Berilah saya nasihat ya Rasulullah." Jawabnya Rasulullah, "La taghdab." Jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? La taghdab. Apalagi ya Rasulullah? La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah dan surga akan engkau raih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, perilaku yang dilakukannya akan dituntun oleh akal fikiran dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena akalnya mampu mengendalikan nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, pilar akhlakul karimah yang keempat adalah adil. Keadilan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul tidaklah pandang bulu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengisahkan suatu hari ada seorang wanita dari kabilah Mahzum yang dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hukuman potong tangan karena kedapatan dia mencuri. Maka keluarga dan kabilahnya tidak rela saudaranya dihukum potong tangan. Akhirnya
dia meminta cucu angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid bin Harithah, untuk mencoba melakukan pendekatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Usamah mencoba merayu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, kebinasaan orang-orang sebelum kamu adalah apabila ada pembesar, pejabat, orang yang pangkat melakukan pencurian, kejahatan, dia tidak dihukum. Tetapi apabila orang lemah, orang yang tidak berdaya melakukan kejahatan, dia mencuri, dihukum sesuai syariat Islam. Kemudian Rasulullah melanjutkan dengan mengatakan, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Seandainya anakku Fatimah binti Muhammad mencuri, maka tanganku sendirilah yang akan memotong tangan Fatimah. Ma'asyiral muslimin, keadilan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlakul karimah yang lain tadi diajarkan kepada kita agar kita mampu menegakkan pilar-pilar akhlakul karimah, sehingga tidak hanya diri kita, keluarga kita yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi semoga bangsa ini bisa menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawa'id syafiyah, kalamun la yakhfa minkum khafiyah. والله تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله إذا ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين
واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء في كورونا والطواعن والفحشاء والمنكر والشيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين أعداءك أعداء الدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر